David, Amanda, Ollie, Pak Manajer, dan beberapa warga kemudian berdiskusi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Serangan tersebut menewaskan 3 orang, salah satunya adalah Sally. Joey saat ini tengah kesakitan karena tubuhnya terbakar api. Sementara Nyonya Truman ditemukan meninggal karena overdosis setelah menenggak sebotol obat penenang, dan beberapa orang mengalami infeksi. Karena itu, David akan keluar pergi ke toko farmasi sebelah untuk mencari obat infeksi serta obat pereda nyeri. Karena jika dibiarkan lama-lama, mereka bisa meninggal. Dan setelah mengobati mereka, David berencana pergi dari sini. Pergi sejauh mungkin mencoba keluar dari kabut itu sambil mencari bantuan. Sebelumnya, saat Cornell keluar menggunakan tali, ia berhasil mencapai 60 meter sebelum monster itu memotong tubuhnya. Besar kemungkinan monster-monster itu berkumpul di area tersebut. Sementara jarak mobilnya tidak sampai setengahnya. Meski peluangnya kecil, mereka punya kesempatan meninggalkan tempat ini. Ditambah mereka punya pistol dengan 10 peluru tersisa cukup untuk berjaga-jaga. Amanda pun lantas mempertanyakan rencananya tersebut. Apa alasan David yang awalnya ingin bertahan tiba-tiba memutuskan pergi? Jawabannya tentu saja adalah Nyonya Carmody. Saat serangga itu mulai bermunculan, Carmody sempat berkata bahwa seseorang harus keluar mengorbankan nyawa untuk mengalihkan perhatian serangga demi keselamatan banyak orang. Dan kini setelah wanita gendeng itu dianggap sakti, orang-orang mulai terpengaruh ucapannya. Awalnya wanita itu hanya punya 4 pengikut, dan barusan bertambah 4 orang lagi. Saat ini dia lagi ceramah dan bisa-bisa semua orang yang ada di sini menjadi jemaatnya. David khawatir jika nantinya kembali terjadi serangan, Nyonya Carmody bersama pengikutnya akan memaksa orang yang bukan dari kelompoknya keluar mengorbankan diri. Meski terdengar berlebihan, Ollie dan yang lainnya sependapat. Seseorang bisa saja bertindak irasional ketika berada di ambang keputusasaan, kemudian melakukan apapun demi kepentingan kelompoknya. Bahkan jika perlu, mereka akan saling membunuh. Jadi, keputusan paling masuk akal saat ini adalah meninggalkan tempat ini. Namun, saat David dan yang lain hendak keluar untuk mencari obat, Nyonya Carmody melarang, karena mereka bisa menarik perhatian iblis mendatangi tempat ini. Tapi David dan yang lain gak peduli. Sebagian orang mendukungnya, termasuk Wayne bersedia mengawal David pergi ke toko sebelah. Sampai toko farmasi, David minta mereka meningkatkan kewaspadaan karena pintu dalam keadaan terbuka dan bisa saja ada monster bersembunyi di dalam. Get what we need. Get the hell out of here. Yeah. In the fridge. Check there. Setelah mendapat obat dan hendak kembali, mereka dikejutkan dengan temuan tubuh seseorang yang masih hidup terbungkus kepompong. Yang ternyata orang itu adalah si Kapten Jamal. Gwen ingat sesaat sebelum kemunculan kabut itu, Kapten memang mampir ke toko ini. Namun saat hendak diselamatkan, sekujur tubuhnya sudah melepuh. Karena sepertinya digunakan monster mirip laba-laba yang sedari tadi sembunyi di kegelapan sebagai inang untuk meletakkan telurnya. Sebelum situasi bertambah buruk, mereka bergegas kembali ke supermarket. Namun sialnya, Bobby harus tewas terkena jaring laba-laba beracun. Ollie! Ollie! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Esok paginya, pengikut Nyonya Carmody bertambah banyak. Kali ini mereka berbicara soal penebusan dosa, yang membuat David semakin khawatir dengan situasi saat ini. Into the air. And there came a great voice. David, Ollie, dan Jim lalu menemui Wayne untuk menanyakan sesuatu. Saat di toko farmasi, mereka sempat mendengar Kapten Jamal meminta maaf. Entah apa maksudnya, tapi David curiga pihak militer menyimpan rahasia di balik kemunculan kabut ini. Awalnya, Wayne nggak mau cerita. Selama di pangkalan, ia bertugas di bagian penjagaan, bukan di bagian proyek utama. Jadi lebih baik David bertanya pada 2 temannya secara langsung yang sudah cukup lama bertugas di pangkalan. Tapi di luar dugaan, mereka ditemukan tewas gantung diri. Gwen sendiri tidak mengetahuinya karena sepulang dari toko farmasi, ia tidur di luar. Saking kesalnya, Jim menyeret orang tersebut ke hadapan orang-orang agar menceritakan yang sebenarnya. Jadi semua bermula ketika para ilmuwan pemerintah menyadari adanya kemungkinan keberadaan dimensi lain. Kemudian bersama pihak militer, mereka membangun pusat penelitian di atas gunung untuk menciptakan teknologi semacam jendela yang memungkinkan mereka mengintip dunia lain. Namun yang terjadi, jendela tersebut malah tanpa sengaja terbuka, membuat monster-monster itu menyeberang ke bumi.
Meski kejadian ini merupakan kelalaian para ilmuwan dan pemerintah, Carmody tetap menyalahkan Wayne karena dirinya adalah seorang tentara, lalu memerintahkan jemaatnya mengeluarkan Wayne sebagai bentuk penebusan dosa. Dan tak lama berselang, seekor monster raksasa mirip kepiting memangsa Wayne hidup-hidup. Lalu Carmody berkata, malam ini mereka bisa tenang, makhluk itu tidak akan kembali setelah mendapatkan mangsa. Nah, malam itu ketika semua orang sudah terlelap, David, Amanda, dan yang lain bersiap meninggalkan tempat ini. Namun di luar dugaan, rencana mereka ternyata sudah tercium Carmody. Dia dan pengikutnya menghalangi pintu depan dengan senjata tajam. Bahkan Jim yang awalnya mendukung David sudah terpengaruh omongan Carmody. Karena merasa terancam, Ollie menembak wanita tersebut, membuat orang-orang ketakutan lalu membiarkan David dan yang lainnya keluar. Let's go. Come on. We gotta go. My ankle. Singkat cerita, David dan rombongan pun pergi ke parkiran. David minta semuanya berlari sambil menunduk. Tapi sialnya, Ollie, Pak Manajer, dan Pak Mulyadi kurang berhati-hati. Keberadaan mereka diketahui monster yang kemudian memangsa ketiganya. Beruntung, David, Amanda, Billy, Irene, dan Rob berhasil masuk ke mobil. David pun bergegas melajukan kendaraannya sebelum monster-monster itu kembali. Tujuan pertama David adalah pulang ke rumah menjemput Stephanie yang ternyata udah tewas terbalut kepompong. Dalam keadaan duka, David melanjutkan perjalanan bergerak sejauh mungkin dari kota. Sepanjang jalan, mereka melihat pemandangan mengerikan. Banyak orang tewas di pinggir jalan, bahkan penampakan monster raksasa seukuran gunung. Namun sayangnya, belum sempat mereka berhasil keluar dari kabut, mobil itu kehabisan bahan bakar. Dari kejauhan, terdengar raungan keras semakin mendekat. Rasa keputusasaan kembali menyelimuti mereka. Mungkin benar apa yang dikatakan Nyonya Carmody, tidak seharusnya mereka pergi dari tempat itu. David, Amanda, Rob, dan Irene pun saling memandang. Mereka merasa ini adalah akhir dari segalanya. Dan seolah mengerti apa yang harus mereka lakukan, sebuah keputusan kontroversial pun diambil. Daripada menderita di mangsa monster tersebut, mereka sepakat untuk melakukan bunuh diri. Namun pistol yang David bawa hanya menyisakan 4 peluru, sedangkan mereka ada berlima. Lalu David berkata, peluru ini untuk mereka berempat termasuk Billy anaknya sendiri. Sementara ia tidak masalah jika harus berakhir dimakan monster. Selesai melakukannya, David kembali mendengar suara raungan semakin mendekat yang ia kira suara monster. Tapi ternyata bukan, melainkan rombongan militer bersama warga yang berhasil diselamatkan. Dalam rombongan itu, David melihat wanita di awal film yang sebelumnya memaksa keluar untuk menyelamatkan anaknya. David tidak menyangka wanita itu berhasil selamat. Perlahan, kabut mulai menghilang, tanda militer sudah berhasil mengatasi keadaan. Fakta tersebut membuat perasaan David tak menentu. Lalu berteriak seperti orang gila karena sudah mengambil keputusan yang salah dan akhirnya film pun selesai. Film The Mist yang dirilis tahun 2007 ini seolah ingin menyampaikan pesan mendalam tentang kemanusiaan, ketakutan, serta keputusan moral dalam situasi ekstrim. Sepanjang film, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ketakutan dapat membuat seseorang bertindak irasional. Mereka yang terjebak di dalam supermarket bertindak berdasar insting untuk bertahan hidup, mengabaikan logika bahkan sisi kemanusiaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman terbesar manusia tidak selalu berasal dari monster-monster tersebut, melainkan dari dalam diri manusia itu sendiri. Alih-alih mencari solusi bersama, mereka justru terlibat konflik pertengkaran yang berujung pada kekerasan. Nah, di tengah kekacauan tersebut, ada saja pihak-pihak yang menggunakan fanatisme agama untuk memanipulasi rasa keputusasaan. Apa yang dilakukan Carmody merupakan gambaran nyata. Bagaimana seseorang yang dianggap tidak waras bisa dengan mudah memanipulasi pikiran orang normal dalam keadaan tertentu. Hal ini mirip seperti yang terjadi di dunia nyata. Seseorang yang sedang terpuruk akan sangat mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum yang menggunakan agama sebagai alat untuk memanfaatkan orang tersebut demi meraup kekayaan, popularitas, serta keuntungan pribadi. Selain itu, harapan dan keputusasaan terkadang menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan, seperti yang terjadi pada David. Di saat mereka punya harapan meloloskan diri dari monster, justru di saat itulah semua malapetaka itu bermula. Saking putus asanya, mereka memutuskan bunuh diri, sedangkan monster-monster itu sama sekali belum terlihat.
Sebuah keputusan yang sangat di luar Nurul. Padahal David ini bukan orang gila, bahkan cukup berpendidikan, tapi ia bisa dengan mudah menghabisi nyawa anaknya sendiri. Secara keseluruhan, film ini merupakan sebuah refleksi kehidupan tentang bagaimana manusia bereaksi ketika berada di bawah tekanan, dan bagaimana ketakutan itu dapat mengungkap sisi gelap dalam diri manusia. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.